Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri Yudianto di channel Cikgu Berbagi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang panduan teknis untuk mendaftar di program yang baru di-launching oleh Kemdikbud, yaitu program Guru Belajar di Masa Pandemi. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, mari dibuka dulu di browser Bapak Ibu alamat gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah dibuka, nanti akan masuk ke seperti ini, ada tampilannya. Pertama, Bapak Ibu pilih dulu SIM PKB admin personal. Nah, ini masuk. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu ketikkan di sini ada username dan password. Jika Bapak Ibu belum memperoleh, bisa menghubungi dinas atau ketua MGMP atau KKG Bapak Ibu bergabung. Dan klik masuk seperti ini. Nah, di sini ada undangan pengumuman jika Bapak Ibu ingin mampu merancang dan melakukan pembelajaran jauh, ayo daftar dan ikuti Guru Belajar di https://gurubelajar.kemdikbud.go.id dan berhak mendapatkan e-sertifikat setara 64 GB. Program pembelajaran ini dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus, seperti masa pandemi COVID-19, dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Jadi terbuka ini untuk kepala sekolah juga, pengawas, dan widya iswara. Untuk guru semua jenjang. Nah, setelah ada undangan seperti ini, kita klik saya ingin mendaftar. Nah, setelah seperti ini kita diarahkan ke simgurubelajar.simpkb.id. Nah, untuk di sini, kita klik dulu, ini wajib klik di sini. Nah, seperti ini. Kita tonton videonya. Untuk merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh. Tahap 3. Peserta diundang menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak rekan guru yang lain mengikuti guru belajar seri masa pandemi COVID-19 melalui PKG, KKG, dan MGMP. Nah, seperti itulah. Siapa yang bisa Bapak Ibu menjadi bisa peserta menjelaskan program guru belajar seri masa pandemi COVID-19? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah. Nah, ini bisa kita tutup. Kemudian di sini akan ditampilkan Bapak Ibu memilih jadwal. Nah, Bapak Ibu silakan memilih jadwal yang Bapak Ibu bisa. Ini untuk hari Kamis sudah selesai ya Bapak Ibu, sampai Selasa sudah mulai. Berarti kita bisa memilih untuk yang Minggu 11 Oktober sampai Selasa 20 bulan 10. Nah, kita pilih jadwal di sini. Nah, jika kita memilih ini, maka kita akan mengikuti jadwal tahap 1 BIMTEK GTK di masa pandemi COVID-19 Angkatan 2. Nah, kita pilih ya. Ini akan membutuhkan proses Bapak Ibu, jadi tergantung sinyal internet.
Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti Anda sudah berhasil. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus wajib kita ikuti adalah syarat wajib mengikuti BIMTEK. Kita klik mulai. Nah, di masa orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada tampilannya masih 0% selesai. Sementara ada 9 langkah. Maka kita ikuti satu persatu. Nah, persoalan yang dihadapi guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Nah, jelas sekali di sini bahwa ada beberapa kesulitan. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kesulitan pertama, merancang pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya, kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Kesulitan ketiga adalah mengenai asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Tak kalah pentingnya di sini ada kesulitan menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Nah, kita baca di sini ada tujuan umum guru belajar seri masa pandemi COVID-19 adalah 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh dengan penyederhanaan beban kurikulum. 2. Peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. 3. Peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. 4. Peningkatan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Nah, dari itu kita akan masuk di sini. Kita akan masuk ke materi. Ini bisa di-expand atau bisa ditutup oleh seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa. Penyesuaian kebijakan di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ikuti. Ada 6 video yang harus kita simak. Kita klik dan kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni, untuk paparannya dan arahannya. Izinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih, izin dipaparkan. Ya, berikut. Ya, seperti yang kita tahu, situasi di masa PJJ ini sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kita banyak sekali guru yang kesulitan mengelola PJJ dan banyak yang juga terbeban dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Pembelajaran waktu juga pun sulit sekali bagi guru-guru memenuhi beban jam mengajar. Dan komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam alasan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru-guru kita. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya, banyak juga yang masih harus beradaptasi terhadap anak-anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Dan untuk memotivasi anak itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan juga memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat lumayan rumit. Dan bagi siswa, banyak sekali siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa
berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya, dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Ya, selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita, berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh, webinar, dan penyediaan kuota gratis, dan terutama relaksasi BOS dan BOP bisa digunakan untuk kuota siswa, bisa juga digunakan untuk peralatan TIK, dan juga peralatan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya kami juga merespon banyak sekali kritik mengenai berbagai macam daerah yang tidak punya akses ke internet. Berarti kami meluncurkan belajar dari rumah di TVRI, dari radio juga di RRI, dan tentunya mengoptimalkan rumah belajar platform pendidikan online Kemendikbud beserta dengan berbagai macam mitra-mitra lainnya. Berikut. Satu poin yang sangat penting untuk dimengerti bahwa dari semua riset yang telah dilakukan di situasi-situasi bencana lainnya, di mana sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, bahwa efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen. Ada 3 dampak utama. Satu adalah ancaman putus sekolah. Ada berbagai macam anak yang akhirnya terpaksa bekerja, dan karena memang kondisi sekolah PJJ tidak optimal dengan koneksi di internet, akhirnya mereka putus sekolah. Dan juga kemungkinan beberapa persepsi orang tua juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal, sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita. Kedua adalah penurunan capaian pelajar. Kita sudah tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dari sisi pencapaian pelajar. Dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu menjadi semakin besar. Dan kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss generation, di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita, terutama bagi yang lebih muda, jenjang-jenjang lebih muda. Dan tentunya banyak sekali keluar riset mengenai peningkatan kekerasan pada anak dan resiko psikososial, ya, dengan stres di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya, dan lain-lain. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak-anak kita untuk untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Berikut. Itulah alasannya kenapa kita harus punya 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana 4 kementerian ini sepakat bahwa ada prinsip kesehatan dan keselamatan yang harus kita prioritaskan senantiasa. Tapi juga ada prinsip kedua, yaitu apa yang terbaik untuk anak-anak kita dan masa depan generasi penerus bangsa kita juga harus menjadi pertimbangan, karena efek daripada bagi yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh juga sangat negatif dan sangat permanen bagi anak-anak generasi kita. Jadinya tidak boleh kebijakan pemerintah itu unidimensional, hanya satu dimensi saja, tapi juga harus mementingkan apa yang terbaik untuk masa depan anak kita juga. Berikut. Untuk mengantisipasi semua konsekuensi negatif ini, kami beserta 3 kementerian lainnya mengimplementasikan perluasan. Yang pertama adalah ada 2 hal. Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk yang zona kuning. Dan yang kedua adalah meluncurkan kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ. Nah, ini jika Bapak Ibu telah selesai, silakan ditandai. Selebihnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, seperti ini. Nah, untuk lainnya Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, setelah langkah-langkah ini selesai, maka nanti akan muncul 1-9 ini selesai. Nah, untuk kembali bisa ke menu ini, previous topic, diklik ini yang ada previewsnya. Kemudian kalau kembali ke
menu awal, klik yang di bagian tengah ini, back to lesson. Nah, seperti itu. Ini ada 6, berarti masih ada lainnya. Nah, ini ada 2 lagi untuk pengantar guru belajar seri masa pandemi. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya. Jadi harus kembali dan menyelesaikan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi tidak bisa langsung melompat. Nah, seperti itu. Kita klik di sini. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu silakan menyaksikan ini video 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah saya menyelesaikan ada 6 video, sudah saya tonton dan saya tandai. Kemudian kita klik ini, jangan lupa tandai telah selesai. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masuk ke video selanjutnya. Tampilan sinyal ini mungkin akan berputar-putar sesuai dengan sinyal internet di Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah masuk. Kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran di masa pandemi ini tentunya tidak mudah. Saya berempati dengan Bapak Ibu semua dengan semua tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini yang tentunya mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Namun saya yakin Bapak Ibu semua terus melakukan banyak hal untuk melakukan perubahan-perubahan, walaupun itu masih belum efektif, belum begitu sempurna. Bapak Ibu, tantangan dalam masa pembelajaran di masa pandemi ini menurut saya yang paling penting adalah tantangan untuk perubahan mindset kita. Dan ini yang paling tidak mudah dilakukan. Hal yang paling mendasar adalah kita semua harus bisa beroperasi atau bekerja dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Jadi ini membutuhkan kita untuk memiliki mental yang nyaman dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi, nyaman dengan ketidaknyamanan. Hal ini merupakan hal yang sangat tidak mudah. Karena dengan masa pandemi ini, kita harus memperhatikan bahwa kesehatan dan keselamatan sebagai hal yang paling utama. Namun, disinilah yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana bisa bergerak, baik itu belajar, baik itu bekerja, beribadah, dengan cara yang jarak jauh, dengan cara yang tadinya mungkin tidak seperti biasanya. Bapak Ibu semua, ini sebenarnya akan menguatkan mental kita untuk sebuah budaya inovasi. Karena budaya inovasi itu adalah budaya yang penuh disrupsi, penuh dengan ketidaknyamanan, dan pada masa pandemi COVID ini kita semua ditantang untuk itu. Dan ini membutuhkan untuk sikap sebagai seorang pembelajar. Untuk menghadapi banyaknya tantangan, kompleksitas yang kita hadapi pada saat ini membutuh kita untuk terus-menerus belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tidak pernah menyaksikan gerakan belajar yang semasif ini di Indonesia, para guru saling belajar dan saling berbagi. Bahkan juga menggunakan teknologi yang tadinya mungkin sangat jarang disentuh. Namun sekarang banyak sekali guru-guru di Indonesia yang sudah semakin terbiasa menggunakan teknologi, bereksplorasi, mungkin masih belum begitu efektif dan sempurna, tapi itulah proses belajar, dimulai dari mencoba dulu dan terus belajar untuk semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu semua, banyak sekali pendidik-pendidik, guru-guru, kepala sekolah yang telah melakukan banyak inisiatif yang keren-keren. Namun tentunya kita perlu untuk terus meningkatkan penyebaran praktek-praktek baik, penyebaran dari gagasan-gagasan, inspirasi-inspirasi yang telah dilakukan, dan kita terus perlu saling belajar. Maka itu dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berinisiatif untuk melakukan pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah di masa pandemi ini. Pelatihan-pelatihan ini kami tujukan untuk fokus kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan ini kita semua bisa terus menguatkan, terus kemudian mengembangkan solusi-solusi dan inovasi-inovasi yang bisa kita hadirkan, dan tujuannya Bapak Ibu adalah untuk berhasilnya belajar anak murid kita.
Ini yang fokus tujuan utama dalam Merdeka Belajar, yaitu fokus kepada siswa, siswa, dan siswa. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa untuk, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kesulitan, kita bisa semakin baik dalam melayani siswa-siswa kita di masa pandemi ini, sehingga mereka bisa terus belajar walaupun dengan situasi yang sangat sulit. Demikian Bapak dan Ibu semua, semoga pelatihan-pelatihan ini bisa membawa banyak solusi-solusi bagi murid-murid yang Bapak Ibu asuh di sekolah Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah paparan dari Bapak Dirjen GTK. Untuk berikutnya, di sini ada perintahnya, tulis di kolom komentar apa harapan Anda terhadap program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Nah, kita bisa menulis di sini. Nah, selanjutnya kita klik kirim komentar. Ini akan memutar beberapa saat. Kita tunggu. Jadi pastikan sinyal internet Bapak Ibu lancar. Nah, setelah itu kan masuk seperti ini. Bapak Ibu tonton videonya, kemudian jangan lupa tandai telah selesai. Nah, seperti ini kita akan baca perintahnya. Dari program guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, orientasi program. Tujuannya mengajak guru mengikuti program guru belajar seri masa pandemi COVID-19 dan menjelaskan tujuan, manfaat, dan alur program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada tahap pertama, yaitu BIMTEK. Yang pertama tujuannya memperkenalkan tujuan dan panduan program asinkron. 2. Melakukan asesmen pra-asinkron. Dan 3. Mempelajari kompetensi pedagogik untuk melakukan PJJ asinkron. Dan terakhir, melakukan asesmen pasca asinkron. Tahap 2 ada diklat. Tujuannya yang pertama, menyaksikan webinar untuk mendapatkan inspirasi PJJ. Yang kedua, merancang dan menerapkan PJJ. 3. Mengunggah tulisan dan merefleksikan praktek baik PJJ. Dan tahap yang terakhir, tahap ketiga, pengimbasan, mengajak dan mengajar guru lain untuk mengikuti program tahap 1. Nah, demikian. Jadi di sini kita akan klik ini, tandai telah selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan ada muncul tampilan seperti ini, selesai. Karena kita sudah 100% menyelesaikan tahapan tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, video pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa tetap semangat, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya akhiri dengan ucapan, tiada gading yang tak retak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.